Selamat datang kembali di sesi kita. Anda sudah berbagi intisari dari buku yang luar biasa ya, The Success Principles, karya Jack Canfield. Nah, kali ini kita akan coba gali lebih dalam salah satu fondasi yang paling dasar, yang katanya sih kalau benar-benar diterapkan, wah bisa mengubah hidup banget. Oke, mari kita langsung aja ya. Buku ini kan menekankan satu gagasan utama yang kuat banget. Cuma ada satu orang yang pegang kendali penuh atas kualitas hidup Anda. Siapa? Ya Anda sendiri. Intinya itu mengambil 100% tanggung jawab. 100%. Kedengarannya simpel, tapi radikal juga ya. Betul sekali. Dan ini penting digarisbawahi, ini tuh bukan soal nyalahin diri sendiri terus jadi negatif gitu. Bukan. Lebih ke pengakuan yang jujur aja, kalau kita, ini sumber dari semua pengalaman kita. Mau itu sukses, gagal, seneng, sedih, semuanya. Mengakui ini tuh langkah pertama banget kalau Anda serius mau merancang masa depan yang Anda mau. Bukan cuma, ya udah ngikutin arus saja. Tanpa ini, kita gampang banget kejebak nyalahin hal di luar diri. Nah, Jack Canfield sendiri kan cerita ya, dia dapat pencerahan pas ketemu mentornya W. Clement Stone. Itu loh, multijutawan yang bijak banget. Stone langsung nanya pertanyaan yang, wah, mengubah hidup Canfield. Kamu udah ambil 100% tanggung jawab buat hidupmu. Gitu kan. Awalnya Canfield agak ngeles gitu ya. Nyalahin ekonomi lah, istrinya lah, macam-macam. Tapi Stone tegas. Dia bilang nggak bisa gitu. Kamu nggak boleh nyalahin siapapun atau apapun. Kamu yang ciptain semuanya. Wah, itu momen penting banget ya. Artinya ya udah stop semua alasan, stop semua cerita kalau kita ini korban keadaan, benar-benar lepasin itu semua. Iya, momen Canfield sama Stone itu sebenarnya ngebawa kita ke formula yang sangat kuat dan praktis. Ini jadi inti prinsip ini. E plus R sama dengan O. Event, peristiwa, ditambah respons kita, sama dengan outcome atau hasil. Logikanya sebenarnya sederhana aja. Kita kan seringkali nggak bisa ngendaliin event atau peristiwa ya. Gempa bumi, kondisi pasar, orang lain mau ngapain, itu kan di luar kontrol kita. Bener banget, banyak hal terjadi gitu aja. Nah, terus kekuatan kita di mana dong kalau gitu? Nah, kekuatannya itu ada di R. Response atau respons kita. Ini satu-satunya variabel yang 100% ada dalam kendali Anda. Benar-benar 100%. Respons ini cakupannya luas loh. Gimana Anda milih buat mikirin peristiwa itu? Kata-kata yang Anda pakai pas ngomongin itu ke diri sendiri atau ke orang lain. Termasuk juga gambaran di kepala Anda. Dan yang paling penting nih, tindakan nyata yang Anda ambil sebagai reaksinya. Jadi dengan ubah R Anda bisa ngubah O atau hasilnya. Meskipun E atau peristiwanya sama persis loh. Tapi ini butuh kesadaran diri tinggi sih memang. Wah, ini sederhana tapi dampaknya gede banget ya. Contoh di buku itu ngena banget deh. Bayangin ada gempa kecil gitu di California, terus bikin macet parah. Reporter TV wawancara dua pengemudi yang kejebak macet. Pengemudi pertama, wah kelihatan frustrasi banget. Marah-marah dia. Sialan, benci banget gue tinggal di sini. Ada aja masalah. Pasti telat meeting penting nih. Mukanya udah kusut, marah gitu. Nah, peristiwanya sama kan? Tapi coba lihat pengemudi kedua. Dia lebih tenang, malah senyum pas diwawancara. Dia bilang, iya macet sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya memang selalu berangkat pagi banget, jam 5-an. Di mobil ada musik kesukaan, ada rekaman belajar bahasa Spanyol. Kopi panas di termos, bekal makan siang, malah bawa buku juga. Ya udah, saya manfaatin aja waktunya. Santai aja. Tapi respons mereka, Jauh banget bedanya. akibatnya, Ya. outcome atau pengalaman yang mereka rasain saat itu juga beda 180 derajat. Satu menderita, satunya lagi malah produktif. Ini benar-benar nunjukin kekuatan milih respons ya. Tepat sekali. Nah, ini jadi refleksi penting nih buat Anda yang dengerin. Coba dilihat situasi menantang yang lagi Anda hadapi sekarang. Bagian mana dari respons Anda yang sebenarnya bisa Anda ubah? Soalnya kan ngeluhin peristiwa E yang nggak bisa diubah itu kayak, buang-buang energi aja gitu. Mending energinya dialihin buat milih pikiran, perkataan, sama tindakan R yang lebih bikin Anda kuat. Jadi, langkah praktisnya mungkin berhenti ngeluh dulu ya. Kata Canfield kan ngeluh itu sinyal kalau kita tahu ada yang lebih baik, tapi kita nggak mau ambil tindakan atau risiko buat nyampe sana. Orang sukses itu katanya cenderung ganti keluhan jadi permintaan yang jelas. Atau ya langsung gerak aja buat ngubah situasi. Fokusnya ke solusi, bukan ke masalahnya terus. Iya, bener banget.
Ngeluh itu kan bikin kita jadi korban yang nggak berdaya ya rasanya. Tapi kalau kita ambil tanggung jawab, milih respons yang beda, nah itu baru kita balik lagi ke kursi pengemudi hidup kita. Mungkin kita nggak bisa ngendaliin angin ya, tapi kita selalu bisa atur layar perahu kita buat sampai ke tujuan. Oke, jadi kesimpulan utamanya apa nih dari pembahasan kita? Intinya, hidup yang Anda jalani sekarang ini, itu cerminan dari pikiran dan tindakan Anda di masa lalu. Tapi kabar baiknya adalah, Anda punya kendali penuh 100% atas pikiran, perasaan, dan tindakan Anda saat ini, detik ini juga. Disitulah kekuatan Anda buat berubah. Betul. Dengan benar-benar paham dan konsisten ngerapin formula E plus R sama dengan O ini sehari-hari, Anda itu sebenarnya megang kendali buat ngebentuk hasil yang Anda mau. Di hampir semua area hidup Anda loh, nggak peduli tantangan dari luar, kayak gimana pun yang muncul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh, identifikasi satu aja situasi spesifik dalam hidup Anda sekarang yang hasilnya kok rasanya kurang oke gitu. Terus coba bayangin, gimana ya kira-kira hasilnya bisa berubah drastis kalau Anda fokusnya digeser. Bukan nyalain peristiwanya terus, tapi mulai eksperimen buat ngubah respons Anda terhadap situasi itu. Siapa tahu ya, ini kunci yang selama ini Anda cari.